Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nasution, NPM 18036, jurusan Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Koperasi Unit Desa ataupun KUD Hemat terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang memiliki plasma di Desa Sinunukan 4. Studi kasus Desa Sinunukan 4, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing, Natal. Latar belakang, koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, sehingga sampai saat ini bangsa Indonesia mengenalnya sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, Kecamatan Sinunukan merupakan salah satu daerah yang terkait program transmigrasi tahun 1982. Program transmigrasi di Sinunukan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga terbentuklah kerjasama antara PT Sagonauli dan masyarakat yang tinggal di Desa Sinunukan. PT Sagonauli merupakan pelopor perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing, Natal yang telah berhasil melaksanakan pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit PR ataupun pola kemitraan trans anak bapak angkat. Untuk kebun plasma telah dimulai pembangunannya oleh PT Sagonauli sejak tahun 1997. Salah satunya yaitu KUD Hemat Desa Sinunukan 4, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing, Natal, seluas 1.262 hektar. KUD Hemat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui KUD sebagai pelaksana pemberi kredit dan penyaluran kredit sekaligus mediasi di antara masyarakat dan PT Sagonauli. KUD Hemat juga berperan penting untuk menjamin hak masyarakat sebagai petani plasma dan PT Sagonauli sebagai perusahaan ente. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, sejauh mana peran KUD Hemat terhadap pembangunan di Desa Sinunukan. Yang kedua, sejauh mana peran KUD Hemat terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu ingin mengetahui sejauh mana peran KUD Hemat terhadap pembangunan di Desa Sinunukan. Yang kedua, ingin mengetahui peran KUD Hemat terhadap kesejahteraan masyarakat yang memiliki plasma. Baiklah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian dilakukan di Desa Sinunukan 4, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing, Natal. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang mana penelitian ini menggambarkan kejadian ataupun fenomena sesuai dengan yang terjadi di lapangan mengenai pengaruh ataupun peran keberadaan KUD Hemat terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang memiliki plasma. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang mana data primer diperoleh dari pengamatan langsung di kantor KUD Hemat dan hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Nah, data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain. Baiklah, yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Koperasi KUD Hemat merupakan salah satu koperasi yang dibentuk untuk menjamin hak masyarakat yang berkedudukan di Desa Sinunukan. Selain itu, KUD Hemat juga sangat berperan penting terhadap pembangunan di Desa Sinunukan serta meningkatkan pendapatan masyarakat yang memiliki plasma. Selanjutnya itu gambaran umum Sinunukan. Letak geografis Kecamatan Sinunukan, luas wilayah 236,63 km persegi, ketinggian di atas permukaan laut yaitu 200 sampai 300 meter. Batas wilayah: sebelah utara Kecamatan Natal, sebelah selatan Provinsi Sumatera Barat, sebelah barat Kecamatan Batahan, sebelah timur Kecamatan Linggabayu, Kecamatan Rantobaek. Baiklah, selanjutnya yaitu struktur kepengurusan KUD Hemat Desa Sinunukan 4. Yang pertama yaitu ada kepengurusan, pengawas, pembina, manajer, anggota, dan penyuluhan. Nah, struktur ini adalah salah satu bukti dokumentasi yang saya ambil sebagai bukti bahwasannya saya melakukan penelitian secara langsung ke kantor KUD Hemat. Peran KUD Hemat terhadap pembangunan di Desa Sinunukan. Koperasi KUD Hemat yang bekerjasama dengan perusahaan PT Sagonauli dengan mengelola lahan masyarakat menjadi perkebunan kelapa sawit dengan pola perusahaan inti rakyat ataupun pola profit share. Nah, KUD Hemat sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang memiliki plasma serta pembangunan di Desa Sinunukan.
Selanjutnya itu peran KUD Hemat terhadap pembangunan. Sesuai hasil wawancara yang dilakukan secara langsung bersama ketua koperasi ataupun pengurus koperasi, dapat disimpulkan pembangunan yang telah berhasil dilakukan koperasi dengan bekerjasama dengan pola kemitraan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan serta terhadap perkebunan rakyat. Salah satunya yaitu pembangunan akses jalan, pembuatan bangunan sementara, pembersihan lahan, perataan tanah, pembibitan, pembukaan lahan, penanaman di lapangan, perawatan, dan panen. Baiklah, yang selanjutnya yaitu peran KUD Hemat terhadap kesejahteraan masyarakat yang memiliki plasma. Koperasi KUD Hemat sangat berperan penting dalam meninjau perkembangan dan hasil produksi dan pendapatan anggota masyarakat yang memiliki plasma yang dilakukan dengan bekerjasama dengan PT Sagonauli. Nah, dari hasil wawancara dengan Ketua KUD Hemat, diketahui masyarakat yang memiliki plasma sebanyak 168 kepala keluarga. Nah, untuk menampung dan mengolah hasil produksi kebun plasma, PT Sagonauli telah mendirikan pabrik kelapa sawit ataupun PKS yang berlokasi di Sinunukan 2, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, yang hingga saat ini mengelola tandam buah segar ataupun TBS kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton per jam. Nah, untuk TPS kebun sawit plasma diberikan harga sesuai harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara setiap minggunya. Nah, produk yang dihasilkan oleh PKS ataupun PT Sagonauli yaitu crude palm oil ataupun CPO dan crude palm kernel oil CPKO. Yang pemasarannya itu meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendapatan anggota plasma KUD Hemat tahun 2021. Setelah dilakukan wawancara secara langsung bersama Ketua KUD Hemat, saya dapat mengumpulkan data pendapatan masyarakat yang memiliki plasma di tahun 2021 yang terhitung dari bulan Januari hingga Oktober, dan selanjutnya saya diberitahu informasi oleh Sekretaris KUD mengenai pendapatan masyarakat di bulan November, dan untuk pendapatan di bulan Desember belum diketahui. Baiklah, bisa kita lihat di sini terhitung dari bulan Januari pendapatan kotor sebesar 3.610.000. Dinamakan pendapatan kotor karena belum dilakukannya pemotongan, pembangunan, dan repelanting. Nah, di sini kita bisa lihat pemotongan, pembangunan, dan repelanting itu sebesar 120.000. Yang mana 20.000 adalah untuk pembangunan yang akan dialirkan ke dana desa. Sementara repelanting sebesar 100.000 adalah tabungan masyarakat yang memiliki plasma di KUD Hemat agar jika kelak terjadi penumbangan ataupun penanaman kembali, maka masyarakat yang memiliki plasma tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Setelah dilakukannya pemotongan, pembangunan, dan revelanting, maka pendapatan bersih sebesar 3.490.000. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwasannya pendapatan per bulan itu tidak bisa ditentukan ataupun tidak pasti. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis pendapatan masyarakat petani kelapa sawit sebelum dan sesudah dibentuknya kerjasama antara Koperasi KUD Hemat yang mewakili masyarakat dengan perusahaan PT Sagonauli. Analisis uji beda rata-rata dengan tes one sample statistics atau uji tes satu sampel, yaitu pendapatan rata-rata petani setiap bulan sebelum melakukan pola kemitraan di Desa Sinunukan 4 dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini kita bisa lihat yaitu pendapatan rata-rata petani setiap bulan sebelum melakukan pola kemitraan di Desa Sinunukan 4 yaitu sekitar 400.000 per bulan. Dan selanjutnya yaitu pendapatan rata-rata petani setelah melakukan kerjasama pola kemitraan di Desa Sinunukan yaitu sebesar 5.425.000. Analisis peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah mengikuti pola kemitraan Forfisher dapat dilihat dari besarnya perbedaan pendapatan rata-rata petani sebelum dan setelah perkebunan rakyat berproduksi dengan pola kemitraan profit share antara Koperasi KUD Hemat dan PT Sagonauli. Dari hasil uji beda statistik, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata pada pendapatan petani sebelum dan sesudah tergabung pola kemitraan, yang mana KUD Hemat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan untuk menjamin hak masyarakat sebagai petani plasma dan PT Sagonauli sebagai perusahaan inti.
Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu koperasi Kauda Hemat sangat berperan penting dalam menjamin hak milik masyarakat. Selain itu, Kauda Hemat dapat memacu pengembangan wilayah melalui peningkatan pendapatan dan akhirnya meningkatkan kebutuhan masyarakat yang lebih kompleks. Sehingga pemerintah membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang segala kegiatan perekonomian di wilayah Kecamatan Sinunukan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.